Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, teman-teman Bunda Nela yang senantiasa sehat dan ceria, juga semangat. Oke, ya, hari Jumat Bunda Nela seperti biasa akan bercerita tentang kisah para nabi. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan kisah tentang Nabi Daud. Nah, Jumat ini Bunda Nela akan menceritakan tentang anaknya. Wah, siapa ya anaknya Nabi Daud? Nah, ada yang pernah mendengar Sulaiman? Nah, Nabi Sulaiman adalah ternyata putranya Nabi Daud. Sulaiman mewarisi kerajaan ayahnya dan diberi gelar kenabian. Selain itu, Nabi Sulaiman juga diberikan beberapa mukjizat atau kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, memahami bahasa binatang, bisa mengerti bahasa semut, bahasa burung, menguasai bala tentara jin, juga dapat memerintahkan awan. Subhanallah, hebat ya teman-teman. Semua mukjizat ini tidak lain dan tidak bukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama para pasukannya dan bala tentaranya yang terdiri dari para binatang, manusia, dan jin. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara yang menyadarinya hanyalah Nabi Sulaiman. "Hai pasukanku, tunggu. Pasukan Sulaiman akan lewat. Nanti kalian akan terinjak-injak. Tunggu dulu." Wah, suara siapa ya teman-teman? Wah, itu adalah suara semut. Dan ternyata yang menyadari hal ini hanyalah Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya, karena karunia Allah tadi. Ia bisa memahami bahasa semut sehingga Nabi Sulaiman senyum-senyum sendiri. Dan kemudian ia meminta pasukannya untuk berhenti terlebih dahulu karena ada semut dan kawan-kawannya ingin melintas. Subhanallah. Dan ini terdapat dalam surat An-Naml. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman kemudian memeriksa pasukannya satu persatu. Ketika sampai pada pasukan burung, ia merasa ada yang kurang. Wah, kemana burung hudhud ya? Apalagi itu adalah burung kesayangannya Nabi Sulaiman. Kemudian ia bertanya pada pasukan burung yang lain, "Apakah kalian tahu hudhud kemana? Atau jangan-jangan ia tidak mengikuti perjalanan kita?" "Tidak, Sang Raja. Tadi burung hudhud ada bersama kita, tetapi tiba-tiba dia pergi entah kemana." Wah, baiklah kalau begitu. Dia mulai melanggar aturan. Dia pergi tanpa izinku. Kalau aku nanti bertemu dengannya, aku akan beri dia hukuman. Nah, teman-teman, kemana ya burung hudhud pergi? Dan kenapa ia tidak bilang-bilang kepada Nabi Sulaiman? Wah, teman-teman mau tahu?
Oke, kemana si burung hut-hut itu pergi? Dan apa yang akan terjadi? Kita saksikan lagi pekan depan kelanjutan dari kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi Sulaiman. Terima kasih sudah menyimak cerita Buddha dan nantikan kelanjutannya pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.